Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua zat yang sama-sama ingin menangkap elektron. Ikatan kovalen terjadi antar sesama atom non-logam. Jadi antara non-logam sama non-logam. Kalau ikatan kovalen kemarin itu antara logam dengan non-logam. Berarti beda ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, kata kunci dari ikatan kovalen yaitu adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Selanjutnya, ada dua jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Ikatan kovalen yang hanya melibatkan satu pasang elektron disebut ikatan tunggal, dilambangkannya dengan satu garis saja, garis ya. Kemudian, ikatan yang melibatkan lebih dari satu pasang elektron disebut ikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Kalau ikatan rangkap 2 itu lambangnya garis 2, sedangkan untuk rangkap 3 garisnya ada 3. Selanjutnya, ada istilah yang biasanya digunakan pada ikatan kovalen, yaitu ada dua ya, PEI dan PEB. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan PEI. Jadi PEI itu adalah pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan. Sedangkan pasangan elektron yang tidak dipakai dalam ikatan disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Selanjutnya, di sini ada contoh soalnya. Sudah diketahui nomor atomnya, di sini bisa dilihat. Kemudian ada 4 pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 sampai 3, kita disuruh menggambarkan rumus struktur dari senyawa-senyawa kimia. Yang pertama itu senyawa NH3, yang kedua CS2, dan yang ketiga HCN. Selanjutnya, yang nomor 4, kita harus menentukan senyawa-senyawa mana yang termasuk senyawa kovalen. Oke, supaya lebih jelas, Ibu ingin menjelaskannya dengan menggunakan papan tulis saja ya. Oke. Tadi soal nomor 1 itu apa? NH3 ya. Nomor 1 kita tuliskan dulu NH3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan konfigurasi elektron dari atom-atom penyusunnya. Di sini ada N dan H. Berarti kita tulis ya. N tadi nomor atomnya berapa? 7. Berarti 7N. Itu 2, 5. Selanjutnya untuk H, itu nomor atomnya 1. Jadi kita tuliskan 1. Nah, setelah kita menuliskan konfigurasi ini, maka kita dapat mengetahui elektron valensinya, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar, jadi yang paling ujung. Berarti elektron valensi N itu 5, elektron valensi untuk H itu 1. Ya, berarti N ini untuk mencapai oktet, dia butuh berapa elektron lagi? Butuh 3 elektron ya. Butuh 3 elektron. Nah, untuk H, dia butuh 1 elektron lagi. Kenapa H hanya butuh 1 elektron lagi? Karena H itu dia memenuhinya kaidah duplet, bukan kaidah oktet. Jadi dia beda dari atom-atom yang lainnya. Kan semua atom itu cenderung untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia. Nah, di gas mulia itu ada 2 kaidah atau aturannya, yaitu ada kaidah oktet dan kaidah duplet. Kalau duplet itu elektron valensinya itu 2, sedangkan oktet itu 8. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan struktur Lewis dari masing-masing atom. Untuk N seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini lambang elektronnya dilambangkan dengan titik. Nah, kemudian untuk atom yang satunya lagi yaitu H, kita lambangkan elektronnya berbeda ya, jangan titik lagi supaya kita dapat membedakan elektronnya itu elektron punya siapa gitu. Nah, untuk H di sini Ibu lambangkannya dengan silang saja ya. Berarti seperti ini. Begitu.
Nah, kemudian karena di sini H-nya ada 3, maka kita tuliskan di sini H-nya juga ada 3. Nah, kemudian setelah itu kita harus menentukan atom mana yang menjadi atom pusatnya. Tuh, nah di sini yang menjadi atom pusatnya itu adalah N. Mengapa N? Karena kalau H itu tidak mungkin menjadi atom pusat, karena dia tadi hanya butuh berapa elektron lagi? Hanya butuh 1 elektron lagi ya. Karena kan kalau dia diletakkan di tengah, maka nanti elektronnya itu lebih dari 2 gitu, lebih dari aturan duplet, makanya nggak boleh. Nah, oleh karena itu kita letakkannya itu N yang di tengah atau sebagai pusatnya. Dan ingat, tujuan dari atom-atom berikatan itu adalah untuk mencapai keadaan stabil. Jadi nanti setelah atom-atom ini berikatan, maka elektron valensinya itu harus oktet atau duplet gitu untuk hidrogen. Ya. Berarti kita tuliskan di sini N 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian kita pasangkan H ini dengan N. Nah, cara memasangkannya bagaimana? Kita pasangkannya dengan ini, elektron-elektron yang masih sendirian. Jadi kan tadi N itu butuh 3 elektron lagi, makanya H ini menyumbangkan masing-masing 1 elektron, sehingga totalnya menjadi 3, gitu kan. Jadi nanti N-nya stabil, H juga stabil, karena mendapatkan masing-masing 1 dari N ini, gitu ya. Kita tuliskan berarti ya di sini. H, di sini juga sama. H, kemudian di sini juga sama. H. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek lagi apakah yang kita gambarkan ini sudah benar atau belum, kita ceknya dengan cara menghitung elektron yang berada di sekitar atom-atom tersebut. Jadi misalnya untuk H, berarti elektron yang ada di sekitar H mana saja? Ini ya. Oke, selanjutnya yang H yang ini. H yang di atas ini, yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung. Berarti ini sudah punya 2 elektron, yang ini 2 elektron, yang ini 2 elektron. Artinya, H di sini, ketiga H ini sudah stabil, karena elektron valensinya sudah 2 atau duplet. Nah, untuk nitrogen, mana elektron yang dimiliki oleh nitrogen? Berarti ini ya, yang ada di sekitar dari N itu. Ini. Oke. Nah, kemudian kita hitung ada berapa elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8, artinya sudah oktet. Nah, kemudian tadi Ibu kan sudah menjelaskan bahwa di ikatan kovalen itu ada 2 istilah, yaitu PEI dan PEB. Nah, berarti yang merupakan PEI di sini yaitu yang ini. Ini PEI. Jadi yang dipakai untuk apa? Berikatan. Gitu ya. Ini juga PEI karena dipakai untuk mengikat antara N dan H gitu. PEI dan yang ini juga PEI ya. Nah, sedangkan yang ini itu PEB. Mengapa PEB? Karena pasangan elektron ini tidak digunakan untuk berikatan. Tidak digunakan untuk berikatan dengan H ya kalau dalam hal ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus menuliskan rumus strukturnya. Cara menuliskan rumus strukturnya yaitu setiap ada satu pasang elektron, tapi pasangan elektron itu merupakan PI ya, nanti diganti dengan satu garis kalau ada satu pasang. Berarti seperti ini. N, kita tulis lagi N ya. Ini kan ada satu pasang elektronnya, berarti kita ganti sama garis. H, ini satu pasang, ganti garis H, kemudian ini ada satu pasang, garis lagi H. Nah, kemudian untuk PEB, ini yang ada di N sebelah sini, ya, itu boleh dituliskan dan boleh juga tidak gitu. Nah, jadi rumus struktur dari NH3 yaitu seperti ini. Gitu. Oke ya. Ibu lanjutkan ke nomor 2. Tadi nomor 2 atomnya apa? Senyawanya? Bukan atom ya, senyawa. Nomor 2 itu senyawanya tadi apa? CS2 ya. Kita
tulis dulu CS2. Pertama, konfigurasikan di sini elektronnya tadi C itu nomor atomnya 6. Berarti dia 2, 4. Kemudian untuk S 16 ya. 16S. Berarti 2, 8, 6. Berarti elektron valensi C itu 4, elektron valensi S itu 6. Berarti C itu butuh berapa? Butuh 4 elektron untuk mencapai keadaan stabil. Nah, sedangkan S membutuhkan 2 elektron. Gitu ya. Kemudian kita tuliskan rumus struktur Lewisnya dari C dan S. Oke. Ingat ya, lambangnya yang kita gunakan antara C sama S itu harus berbeda. Yang C Ibu maunya pakai titik di sini misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Oke, selanjutnya ditambah apa? S. S-nya ada berapa? Ada 2. Berarti kita tuliskan S-nya 2. Gitu ya. Sini pertama S. Oke. Apa sekarang lambangnya? Silang ya misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya? Sudah 6. Oke. Berarti kita buat lagi satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Habis itu kita tulis di sini tanda panah. Nah, kemudian untuk yang ini beda kasusnya dengan yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi kan ikatan yang dihasilkan itu adalah ikatan tunggal ya, karena hanya ada 1 garisnya. Nah, untuk nomor 2 ini nanti ikatan yang dihasilkan itu ikatan rangkap. Kenapa ikatan rangkap? Coba ya kita di sini analisis. Di sini berarti yang jadi atom pusatnya siapa? C atau S kira-kira? C ya yang jadi atom pusat. Kenapa C yang jadi atom pusat? Nanti supaya semuanya jadi stabil. Kemudian di sini ciri-ciri dari atom pusat itu adalah atom yang elektron valensinya itu paling kecil di antara atom-atom yang lainnya gitu. Di sini kan ada 2 ya, atomnya ada C sama S. C itu elektron valensi 4, S itu 6. Berarti 4 sama 6 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti C yang menjadi atom pusatnya. Begitu. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa H itu ya, H yang tadi nomor 1 tidak mungkin digunakan sebagai atom pusat. Jadi walaupun H itu elektron valensinya kecil, tapi dia tidak mungkin jadi atom pusat. Begitu ya. Oke. Kita tuliskan berarti di sini C ya sebagai pusatnya. Kemudian di sini misalnya Ibu tulisnya sama ya seperti struktur Lewis yang asalnya. Kalau tulisnya seperti ini, maka nanti si S-nya ini ketika berpasangan dengan C, dia tidak akan menjadi stabil, tidak akan membentuk aturan oktet ataupun duplet gitu. Kalau duplet kan tadi untuk H saja ya. Jadi Ibu tuliskan itu C-nya itu seperti ini. Susunan dari elektron-elektronnya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa seperti ini? Karena lihat lagi, tadi S itu butuh 2 elektron. Sedangkan C itu butuh 4 elektron. Jadi nanti caranya ketika suatu atom membutuhkan 4 elektron, maka dia harus membagikan 4 elektron ke atom yang lainnya. Nah, begitupun dengan di sini S, dia butuh 2 elektron, maka nanti S harus membagikan 2 elektronnya kepada atom lainnya. Begitu. Nah, di sini karena tadi S-nya butuh 2, maka dia masih 2 di sini, memberikan 2 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, dia jadi harus memberikan 2 elektronnya ke C. Nah, begitupun S yang satunya. Dia memberikan 2, ini S ya.
Sisanya berapa yang belum? Berarti 4 lagi di sini. 1, 2, 3, 4. Karena elektron dari S itu harus 4 kita tuliskannya, ya. Tadi lambang elektron untuk S apa? Silang. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah benar. Gitu ya. Kemudian di sini kita hitung elektron yang dimiliki oleh S dan C setelah berikatan. Jadi antara sebelum berikatan sama setelah berikatan itu elektron yang dimiliki oleh atom-atomnya berbeda gitu. Nah, di sini untuk S pertama kita hitung ya. Berarti elektron yang punya S yang mana aja? Ini ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah oktet. Nah, kemudian S yang sebelah kanan juga sama, kita hitung. Apakah sudah 8 atau belum? Sudah 8 ya, ini bisa dilihat. Nah, kemudian untuk C juga, yang ini. Ingat ya, elektron yang berada di sekitar atom itu, gitu. Jadi, elektron yang asalnya hanya punya S-nya silang, dia punya C juga sekarang. Karena dia telah berikatan dengan S, gitu. Oke, jadi semuanya sudah stabil. Ya. Oh ya, perlu diingat di sini bahwa dalam ikatan kovalen itu tidak boleh ada elektron yang tidak berpasangan. Gitu ya. Jadi semuanya harus berpasangan. Nah, kemudian kita tuliskan di sini rumus strukturnya. Bagaimana? C ya berarti. Kemudian tadi ingat, ketika ada satu pasang elektron diganti dengan satu garis. Berarti ketika ada dua pasang elektron, berapa jadinya? 2 garis. Oke? Ini. Garis berarti ini kan 2 pasang, berarti 2 garis. Kemudian ini juga 2 pasang, berarti 2 garis. Seperti ini. Gitu. Nah, untuk pasangan elektron bebasnya tidak apa-apa kalau tidak dituliskan juga. Oke, jadi rumus struktur CS2 adalah seperti ini. Gitu, ya. Kemudian tadi jika ada yang masih bingung mengenai mengapa di sini berbeda gitu antara struktur Lewis yang asalnya sama struktur yang berikatan, coba Ibu akan menjelaskan lagi di sini ya. Jadi misalnya kalau kita menggambarkannya awalnya yang berikatan sama seperti yang awalnya gitu, misalnya di sini ya. Ini yang salah ya, tapi jangan ditiru misalnya, supaya kalian bisa membedakan gitu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oke, di sini berarti kalau awalnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Misalnya kita memasangkan S ini, S tadi butuh berapa? 2 elektron ya. Misalnya, berarti kita pasangkan S di sini ya misalnya. Sini kan 1, 2, kemudian misalnya gini 1, 2 lagi, seperti ini. Tuh, 1. Nah, berarti tadi totalnya 6 ya, seperti ini persis. Nah, kemudian yang ini juga sama gitu, yang ini nih. Sama ya, gambarnya misalnya seperti ini. Nah, kalau kita menggambarkannya persis gitu seperti yang awal ini, ya, itu nanti akan ada elektron nih yang ini sama yang ini itu tidak berpasangan gitu ya. Maka dia salah menuliskannya karena tidak boleh ada elektron yang tidak berpasangan di ikatan kovalen ini gitu. Makanya tadi Ibu menuliskannya di sini seperti ini gitu. Jadi C kemudian titik 2 sebelah kanan dan titik 2 lagi di sebelah kiri. Jadi kalian harus bisa memikirkan kira-kira susunan elektronnya itu seperti apa gitu. Jadi triknya di sini lihat ya, penyusunnya itu ada apa saja dan kemudian jumlah atomnya berapa. Misalnya tadi kan di sini C ini yang di atom pusat. Kemudian tadi S-nya butuh 2 elektron lagi. Berarti kan si C ini harus men-share 2-2 karena hanya ada 2 S gitu ya. Oke, sudah paham ya mengenai perbedaan yang benar sama yang salah ini? Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 tadi ada apa? HCN ya. Nomor 3 misalnya HCN. Oke, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Di sini 1, untuk C tadi berapa? 6 ya. C, 2, 4. Oke, untuk N tadi N-nya 7. Berarti berapa? 2, 5. Oke.
Kemudian kita analisis lagi, elektron valensinya berarti H itu 1, C itu 4, N itu 5. Artinya H ini butuh 1 elektron lagi ya. Kemudian untuk C butuh 4 elektron lagi. Sedangkan untuk N butuh 3 elektron lagi. Oke, selanjutnya kita tuliskan rumus strukturnya. Rumus struktur Lewisnya ya. Sini H. Pertama. Nah, di sini beda dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kan hanya terdiri dari 2 atom yang berbeda. Tadi nomor 1 itu N dengan H. Kemudian yang nomor 2 itu C dengan S. Nah, untuk yang nomor 3 di sini ada 3 atom yang terlibat dalam senyawa ini ya. Yaitu H, C, dan N. Gitu ya. Nah, maka kita harus menggunakan lambang elektron yang berbeda-beda. Misalnya di sini untuk H, Ibu pakai bulatan kosong. Untuk C, Ibu pakai silang. Kemudian untuk N, Ibu pakai titik penuh. Jadi titik seperti biasa tadi nomor 1 sama nomor 2 ya. Oke, kemudian di sini kita tuliskan tadi 1 ya. Kosong, bulatan kosong. Kemudian tadi ada apa lagi? Ada C ya. Untuk C, tadi kita tuliskannya seperti ini. Cross ya. Atau silang. Gitu. Nah, kemudian, apalagi N ya. Untuk N, ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian, di sini, analisis lagi. Atom mana yang elektron valensinya paling kecil selain H, oke? Berarti antara C dengan N saja ya. Lebih sedikit C elektron valensinya, berarti C ini kita jadikan atom pusatnya. Oke. Tulis di sini C. Nah, kemudian kita jangan dulu tuliskan bagaimana susunan elektron ketika berikatannya. Jadi kita lihat dulu nih atom-atom di selain C itu apa saja gitu kan, ada H dengan N. Tadi kita lihat bahwa H itu hanya butuh 1 elektron lagi untuk mencapai duplet. Berarti misalnya kita tulis ya H-nya sebelah sini ya. Kan H-nya sebelah sini. Nah, tadi di sini yang elektron punya H itu kan tadi ini ya, hanya 1 ini. Nah, kemudian berarti H ini butuh 1 elektron lagi, butuh 1 elektron dari C, dari atom C. Artinya, si C ini nanti akan membagikan 1 elektron ke H. Tadi lambang elektron untuk C apa? Silang. Ya. Nah, kemudian konsep yang perlu diperhatikan di sini, dalam ikatan kovalen, itu jika atom yang satu membagikan 1 elektron, maka atom yang satunya juga harus membagikan 1 elektron. Jadi harus adil. Gitu ya. Ketika yang 1 atom ini membagikan 2 elektron, maka yang C juga harus membagikan 2 elektron gitu. Kalau di ikatan kovalen yang biasa, beda dengan ikatan kovalen koordinasi yang kita akan pelajari minggu depan. Jadi kalau ikatan kovalen biasa seperti itu ya, harus adil gitu. Kalau yang ini membagikan 1, yang ini juga membagikan 1 gitu. Intinya kalau kovalen itu seperti itu. Nah, jadi C ini yang belum terpakai elektronnya berapa? 3 ya, berarti kita tuliskan di sini 3. Karena si N juga butuhnya 3 gitu, yang sebelah kanan ya. 1, 2, 3 gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan atom-atom yang ada di sekitar C itu gitu ya. Karena tadi ini butuh 1, berarti kita tuliskan sebelah sini 1, kemudian karena yang tadi N itu butuh 3, maka kita tuliskan 3 gitu. Nah, si N juga sama. Dia harus membagikan 3 elektronnya ke C. Tadi apa lambangnya? Titik ya, N. Oke, N. Nah, kemudian karena tadi dia punyanya berapa? 5. Ini baru terpakai 3 ya yang punya N. Berarti kita tulis lagi di sini 2 lagi. Gitu. Nah, kemudian kita tuliskan di sini rumus strukturnya seperti apa. Ingat, ketika ada 1 pasang elektron, kita ganti dengan 1 garis. Oke, berarti seperti ini. Tuh ya, ini ada 1 pasang, jadi 1 garis, ini ada 3 pasang, jadi 3 garis.
Nah, jadi rumus struktur untuk HCN seperti ini gitu. Jadi nomor 1 itu tadi ikatannya ikatan tunggal, nomor 2 itu ikatannya rangkap 2, sedangkan untuk yang nomor 3 rangkap 3 gitu. Kebetulan ya berurutan, tapi nanti di soal belum tentu seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu ingin membahas yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 di sini kita harus menentukan senyawa mana saja yang termasuk senyawa kovalen. Coba kita analisis dulu dari yang paling kiri ya. Di sini ada KCl. K itu apa? Logam. Cl itu non logam. Oh ya, kemudian kita harus mengingat lagi mengenai sifat periodik unsur. Itu dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat non logamnya semakin bertambah. Jadi atom-atom yang sifatnya logam itu ada di sebelah kiri, sedangkan yang non logam ada di sebelah kanan gitu. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu yaitu di H. Nanti H ini sifatnya non logam walaupun dia ada di golongan 1A gitu. Jadi pengecualiannya H ya. Kemudian mengapa H ini nanti ditaruhnya itu di golongan 1A karena dia elektron valensinya 1 gitu. Makanya dia numpang gitu di golongan 1A. Oke, itu KCl ya, kembali ke KCl. K itu tadi logam, Cl itu non logam. Artinya dia tidak termasuk senyawa kovalen karena kovalen itu harus apa? Terbentuk dari non logam dengan non logam. Oke. Selanjutnya untuk O2. Nah, O2 ini sudah pasti gitu, sudah pasti senyawa kovalen karena kalau senyawa ionik itu tidak mungkin tersusun atas atom-atom yang sama karena kan dia harus logam dengan non logam, sedangkan kovalen itu boleh sama gitu atom-atomnya, yang penting non logam dengan non logam. Karena oksigen ini non logam berarti senyawa O2 ini, molekul O2 ini termasuk senyawa kovalen. Oke, seperti itu. Untuk sekarang yang 3 MgS, Mg itu logam, kemudian S itu non logam. Jadi bukan kovalen, bukan senyawa kovalen. Selanjutnya C2H4. C itu non logam, H itu non logam. Artinya senyawa kovalen. Kemudian H itu non logam, Cl itu non logam. Artinya senyawa kovalen ya HCl. Kemudian N itu apa? Non logam, H juga non logam. Artinya NH3 juga senyawa kovalen. Kemudian CO2, C itu non logam, O juga non logam, artinya CO2 juga senyawa kovalen. Nah, kemudian jika kalian ingin mengecek gitu, maka boleh nanti kalian menuliskan rumus-rumus struktur dari senyawa-senyawa ini gitu untuk membuktikan bahwa senyawa-senyawa ini menggunakan pasangan elektron bersama. Jadi kan kalau menggunakan pasangan elektron bersama artinya dia termasuk senyawa kovalen. Nah, kemudian ciri dari senyawa kovalen yang lainnya itu perbedaan keelektronegativitasan antara atom-atom penyusunnya itu tidak terlalu jauh. Kan kalau ikatan ionik atau senyawa ionik itu kan perbedaan keelektronegativitasannya harus jauh. Nah, kalau senyawa kovalen itu bahkan boleh 0 seperti O2 ini karena kan sama-sama O dengan O pasti elektronegativitasnya sama dong. Artinya tidak ada perbedaannya. Nah, oleh karena itu maka perbedaannya 0. Begitu. Tapi tidak harus 0 juga ya. Yang penting perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Dan tadi ciri khasnya yaitu antara non logam dengan non logam. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih.